kita sedang melihat sebetulnya pergeseran dari tadi yang Mbak Obon sampaikan ya, serikat, anggota serikat yang sama-sama sedang memperjuangkan gitu kan, memperjuangkan sesuatu gitu, tapi salurannya kemudian jadi ini salurannya bergeser dari serikat ya, dari perjuangan serikat yang strateginya biasanya di jalan gitu ya, aksi-aksi di jalan, kemudian belum pernah mogok ya kita Bang ya, tapi sejarah misalnya pernah di sejarah kalau kita membaca mogok itu biasa dilakukan oleh misalnya serikat pekerja kereta api gitu ya, di zaman dahulu kala, di zaman kolonial. Nah sekarang bergeser ke yang lebih apa ya, bisa dibilang yang lebih formal politik, yaitu lembaga perwakilan. Jadi yang kita sedang saksikan ini teman-teman, ada pergeseran gitu dari pabrik, tadi Bang Oban bilang, ke publik. Ya, publik itu serikat itu tidak bergeser dalam perjuangan. Yang bergeser adalah ya saya, dari perjuangan jalanan menjadi perjuangan di parlemen. Ya. Sampai hari ini teman-teman masih tetap aksi, ya, masih tetap demonstrasi. Cuma kalau dulu bicara strategi perjuangan adalah aksi, kemudian negosiasi, kemudian mekanisme hukum. Sekarang plus politik. Jadi politik hanya satu cara atau bagian untuk mencapai tujuan, tidak bergeser. Baik. Saya mulai tentang latar belakang secara personal, kemudian bagaimana gerakan buruh masuk dalam politik. Saya bekerja di tahun 91, kemudian bergabung dengan Serikat Pekerja di tahun 95, masuk menjadi pengurus cabang, kemudian Bekasi tentu, pengurus daerah, Jawa Barat, sampai dengan tingkatan nasional. Apa yang kita perjuangkan saat itu sama dengan hari ini. Kita berjuang tentang upah tentu, PHK, outsourcing, dan banyak-banyak hal. Perjuangan kami lebih banyak pada perjuangan yang sifatnya di pabrik. Karena bagi kami awalnya kita berpikir ya udah sejahterakan aja anggota di pabrik. Ngapain sih bicara dengan perusahaan lain, buruh-buruh yang lain. Tapi tampaknya nggak bisa karena kan saling terkait. Perusahaan A sejahtera, perusahaan B tidak sejahtera, maka pimpinan perusahaan akan lihat kok mereka mau diupah seperti itu. Ya dari sisi itu akhirnya kita berjuang dengan banyak perusahaan. Perjuangan yang sifatnya di jalanan yang kami lakukan sejak tahun 95 sampai terus tahun 2000 segala macam, dan hanya pada perjuangan yang sifatnya kepentingan buruh. Sampai pada satu titik kita diskusi, saya banyak pengalaman, banyak masukan juga dari Mbak Linda, Mas Handoko, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Kenapa sih buruh autis? Hanya bicara tentang kepentingan buruh, upah, dan yang lain-lain. Padahal buruh itu ketika di pabrik, tapi begitu pulang ke rumah, mereka adalah warga masyarakat yang menghadapi persoalan tentang pendidikan, infrastruktur, persoalan hari ini kita bicara persoalan ibu-ibu dengan minyak, dan banyak-banyak persoalan yang lain. Kenapa enggak? Perjuangan buruh itu bukan hanya di pabrik, tapi juga perjuangan yang sifatnya eksternal atau kepentingan-kepentingan masyarakat. Kami tergerak untuk itu, tapi tetap menggunakan pola aksi dan yang lain-lain. Sampai pada satu titik, kita semua berdiskusi, arahan Bung Riden, Bung Iqbal, dan yang lain-lain, kenapa kita nggak masuk politik? Kita punya kekuatan, kita punya segala macam. Toh politik itu kan bukan hanya untuk elit aja, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk politikus-politikus yang lain-lain. Kita sebagai komunitas masyarakat punya hak untuk masuk dalam lingkaran tersebut. Tapi tentu berbeda. Hanya berbeda dengan situasi yang ada, tanpa pengalaman politik, tanpa akses politik, tidak masuk dalam lingkaran politik, kesulitan bagi kami. Betul Mbak Linda katakan, 2004 teman-teman sudah mulai sedikit-sedikit mencoba, tapi sifatnya lebih kepada personal saat itu. Nah, kemudian bagi saya masuk politik praktis adalah di tahun 2017. Saat itu adalah momentum pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Ya lagi-lagi kita kesulitan dengan partai karena masih lihat siapa sih buruh, siapa sih Obon atau yang lain-lain. Kami gunakan 2017 itu masuk dalam politik sebagai sebuah trial saat itu di Kabupaten Bekasi. Momentumnya adalah pilkada, masuk dengan menggunakan jalur independen. Sulit, sangat-sangat sulit meyakinkan masyarakat, meyakinkan buruh sendiri di situasi saat itu. Yang namanya buruh bicara ngapain sih Bang kita ngomong-ngomong politik, ya udah kita kerja-kerja aja,
Ngapain sih kita bicara kekuasaan? Butuh proses panjang bagi kita semua untuk meyakinkan teman-teman buruh dan masyarakat. Dan dibantu tentu dengan banyak-banyak sahabat-sahabat yang lain. 2017 kita masuk dalam politik, persyaratan KTP saat itu kurang lebih sekitar 200 ribuan kita penuhi, sampai jumlah KTP yang terkumpul dari tim kami itu sekitar 230 ribuan. Jumlah yang sangat luar biasa. Karena semua KTP yang kami kumpulkan tidak beli atau tidak segala macam. Kami turun dengan kekuatan tim, dengan bantuan relawan, turun dari satu kampung-kampung lain, pabrik ke pabrik yang lain, untuk bagaimana meyakinkan masyarakat menyerahkan secara ikhlas, secara sadar KTP-nya tersebut. 2017 gagal, bisa masuk menjadi calon, tapi gagal untuk menjadi nomor 1. Oke, setelah itu kita diskusi lagi. Karena semua keputusan-keputusan kami itu adalah keputusan kolektif, bukan keputusan personal. Saya maju atau yang lain-lain. Kita diskusi. Kita mau ngapain nih? 2019 kami masuk ke partai politik, terutama saya menjadi bagian dari calon di Partai Gerindra. Kita kerja keras untuk itu semua, dan hasilnya saya lolos menjadi anggota DPR RI. Setelah itu tentu menjadi anggota DPR RI, situasinya berbeda ketika kami perjuangan di dalam dengan perjuangan di luar. Di luar lebih pada perjuangan demonstrasi atau aksi atau yang lain-lain. Ya saya rasa itu Mbak sebagai gambaran latar belakang kenapa kami waktu itu berpolitik. Ya saya masuk DPR di situasi saat itu bulan Oktober. Kemudian kita pertama kasus itu kurang sekitar bulan-bulan Februari, pandemi COVID. Kemudian juga ada persoalan ekonomi atau yang lain-lain. Dan dalam pidato Pak Jokowi ketika pelantikan, tersurat saat itu bahwa di negara kita butuh sebuah aturan yang kelak akhirnya dinamakan dengan Omnibus Law. Ngatur persoalan-persoalan yang ada dalam satu undang-undang. Saya diskusikan dengan sahabat-sahabat, ini akan berdampak juga terhadap persoalan ketenagakerjaan. Ada klaster tentang ketenagakerjaan. Kemudian apa yang terdampaknya? Ya tentu persoalan upah, hubungan kerja, dan yang lain-lain terkait dengan, saya fokus di situ. Konsep-konsep yang ada terkait dengan Omnibus Law, kita share, kemudian banyak hal lah kita diskusikan. Upah, kemudian dan yang lain-lain. Tapi banyak masukan. Sampai terakhir, daftar inventaris masalah itu hampir sebagian besar DIM, ketika membuat undang-undang kan ada yang namanya DIM, daftar inventaris masalah. Itu isu-isu tuntutan teman-teman masuk dalam DIM tersebut. Kemudian dilakukan negosiasi, dilakukan rapat-rapat di Balik, dan saya saat itu sebelumnya saya tidak menjadi bagian dari Balik, kemudian menjadi bagian dari Badan Legislatif. Kami fokus di persoalan tadi, upah, buruh, dan yang lain-lain. Ya tentu dalam perjalanannya, selain diskusi dengan teman-teman, kekurangan kita apa, persoalan kita apa, ya terakhir ini menjadi sebuah kegagalan terkait dengan upah, hubungan kerja, dan isu-isu perburuhan yang lain. Hasil yang saya dapat tidak maksimal untuk itu semua, ya banyak persoalan lah, banyak faktor kita lakukan. Nah karena itu saya ambil situasi tersebut, kemudian menjadi lebih banyak hari ini yang kita lakukan adalah perjuangan yang sifatnya kembali kepada perjuangan yang sifatnya di dapil, persoalan tentang buruh atau yang lain-lain.